Arya memeriksa jam tangan digitalnya. Sudah pukul 9 malam. Jalanan gelap. Hanya diterangi lampu depan mobilnya yang menyisir jalan berliku di kaki gunung. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar menyertai perjalanannya. Ia memutuskan mengambil jalan pintas yang disarankan seorang warga lokal. Lebih cepat, tapi agak sepi, katanya waktu itu. Arya bukan tipe orang yang percaya pada mitos-mitos, apalagi larangan bepergian saat malam satu suro. Baginya, itu hanyalah cerita turun-temurun untuk menakut-nakuti. Namun, seiring kabut tebal turun, GPS di ponselnya kehilangan sinyal, dan jalanan yang tadi tampak mulus kini berubah menjadi berbatu dan asing. Ah, sial, kenapa bisa tersesat di sini? Gumamnya, mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa saat berkeliling tanpa arah, Arya mulai merasakan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik tiba-tiba menghilang, digantikan keheningan yang mencekam. Ia menghentikan mobilnya untuk memeriksa peta kertas yang tersimpan di dashboard. Namun peta itu tidak menampilkan apa-apa selain garis besar area yang ia kenal. Saat sedang memutar balik, dari kejauhan ia melihat kilauan cahaya redup. Awalnya ia ragu, tetapi pikirannya berkata bahwa itu pasti perkampungan. Akhirnya, katanya lega, seraya menyalakan mesin mobil dan menuju arah cahaya tersebut. Semakin dekat ia mendekati sumber cahaya, perasaan aneh mulai menyergap. Jalan kecil itu membawa Arya ke sebuah gerbang desa yang tampak kuno. Gapura batu bertuliskan huruf Jawa kuno berdiri kokoh, diapit pohon-pohon besar yang tampak seperti tidak pernah tersentuh waktu. Di atas gapura, sebuah lampu minyak menyala redup, memberikan cahaya yang cukup untuk melihat jalan setapak di baliknya. Desa itu terlihat sepi, tapi anehnya ia melihat banyak rumah dengan lampu yang masih menyala. Apakah mereka tidak tidur? Atau mungkin sedang ada acara malam? Pikir Arya. Mobilnya tidak bisa masuk lebih jauh, jadi ia memutuskan berjalan kaki. Setiap langkahnya bergema di jalan berbatu, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Tiba-tiba, dari balik pintu salah satu rumah, seorang lelaki tua muncul. Wajahnya keriput, tetapi sorot matanya tajam dan penuh rahasia. "Selamat datang, Nak," ucap lelaki itu sambil tersenyum kecil, seolah sudah menunggu kedatangan Arya. Arya hanya bisa mengangguk canggung, merasa tidak nyaman. Ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti lelaki tua itu, yang dengan ramah mempersilahkannya masuk rumah kayu yang sederhana namun terawat. Di dalam, suasananya hangat, dengan aroma dupa yang samar-samar menguar di udara. Perjalanan malam-malam begini sangat berbahaya, apalagi di malam satu suro, ujar lelaki tua itu sembari menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. "Kau boleh menginap di sini. Jangan keluar rumah sampai pagi, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat Arya merasa semakin tidak nyaman. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi lelaki tua itu menghilang ke dalam, meninggalkannya sendiri di ruangan kecil yang hanya diterangi lampu minyak. Saat itu, untuk pertama kalinya, Arya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan desa ini. Sesuatu yang seharusnya tidak ia temukan malam itu. Setelah lelaki tua itu pergi, Arya duduk di ruang kecil dengan jantung yang berdegup tidak karuan. Teh hangat di depannya masih mengepul, tapi ia terlalu sibuk dengan pikirannya untuk meminumnya. "Apa maksudnya? Jangan keluar sampai pagi," gumamnya pelan. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takut. Ia membuka sedikit jendela rumah untuk melihat suasana desa. Dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya bingung sekaligus tertegun. Rumah-rumah di desa itu tampak hidup dengan aktivitas yang aneh. Warga berjalan bolak-balik dengan membawa lentera, mengenakan pakaian tradisional Jawa yang tampak seperti dari abad lalu. Beberapa orang berkumpul di alun-alun desa, terlihat bercakap-cakap dengan bahasa Jawa yang terdengar tua, hampir seperti mantra. Anehnya, desa itu terasa begitu sunyi, seolah suara mereka hanya ada di kejauhan, tidak pernah sampai ke telinganya dengan jelas. Semakin lama ia memperhatikan, semakin ia merasa ada yang janggal. Desa itu tampak terlalu kuno, seperti terjebak di masa lampau. Tidak ada kabel listrik, tidak ada kendaraan,
dan semua aktivitas warga tampak seperti dalam sebuah pertunjukan wayang hidup. Rasa penasaran membuatnya tidak bisa hanya berdiam diri. Hanya sebentar, pikirnya, meyakinkan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk keluar dengan langkah hati-hati agar tidak mengganggu warga yang tampaknya sibuk dengan kegiatan mereka. Saat Arya melangkah keluar rumah, udara dingin langsung menyergapnya. Jalan berbatu yang tadi dilaluinya terasa licin dan dingin di bawah kakinya. Ia berjalan perlahan, berusaha menyembunyikan keberadaannya sambil mengamati apa yang terjadi. Langkah kakinya membawanya ke sebuah pasar kecil di tengah desa. Meja-meja kayu berjejer dengan barang dagangan yang tidak biasa. Topeng-topeng tua, keris berukir, kain batik dengan motif yang asing, bahkan bunga-bunga kering yang disusun seperti persembahan. Tidak ada seorang pun yang menjaga meja itu, tetapi suara orang-orang tetap terdengar, seolah pasar itu penuh. Pasar tanpa pedagang, bisik Arya, bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan lebih jauh dan mendekati alun-alun desa. Di sana, ia melihat beberapa warga yang duduk melingkar mengelilingi sebuah meja besar yang penuh dengan sesajen. Obor-obor menyala di sekeliling mereka, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di permukaan tanah. Arya mencoba mengintip lebih dekat, tetapi sesuatu menghentikannya. "Jangan terlalu dekat," bisik suara dari belakangnya. Arya menoleh cepat. Lelaki tua yang tadi menyambutnya berdiri di sana. Wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. "Kau melanggar peringatanku," katanya dengan nada rendah, hampir seperti bisikan. Arya mencoba menjelaskan, tapi lelaki tua itu mengangkat tangannya, menghentikannya. "Jika kau ingin selamat, kembali ke rumah. Jangan lihat lebih banyak dari yang seharusnya." Arya, meskipun penuh pertanyaan, ia kembali ke rumah dengan langkah terburu-buru, tetapi perasaannya semakin gelisah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di desa ini? Namun, sebelum masuk rumah, ia berhenti sejenak. Dari kejauhan, ia melihat sebuah bangunan besar yang tampak seperti pendopo di tengah alun-alun. Pendopo itu gelap dan tidak ada warga yang mendekatinya. Tapi, entah kenapa, Arya merasa pendopo itu menyimpan sesuatu yang penting dan berbahaya. "Besok pagi aku harus pergi dari sini," pikir Arya, meski dalam hati kecilnya, ia tahu malam ini masih jauh dari selesai. Arya kembali ke rumah lelaki tua itu dengan hati penuh kegelisahan. Suasana di luar begitu aneh, dan setiap langkahnya terasa seperti diawasi. Ketika ia akhirnya masuk rumah, lelaki tua itu sudah menunggu di ruang utama, duduk dengan tenang di lantai beralaskan tikar pandan. "Minumlah teh itu, malam ini panjang, kau butuh kekuatan," ucap lelaki itu tanpa menoleh. Arya memandangi teh yang mulai dingin. Ragu-ragu, ia mengambil cangkir tersebut, tetapi tidak meminumnya. "Pak, saya ingin bertanya, desa ini, kenapa semua terasa begitu berbeda?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya tidak memberikan rasa tenang. "Berbeda bagaimana?" Ia balik bertanya. "Seperti semuanya terlalu kuno, tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, tapi semua orang tampak sibuk." Dan Arya berhenti sejenak, suaranya menurun. "Kenapa saya tidak melihat pedagang di pasar tadi, padahal suara orang-orang ramai?" Lelaki tua itu mendesah, tatapannya seperti menembus Arya. "Desa ini bukan desa biasa. Kami hidup di antara waktu, di malam-malam tertentu. Kau salah memilih jalan pada malam ini." Antara waktu. Arya mencoba mencerna penjelasan itu, tetapi terasa sulit. "Lalu, kenapa saya dibolehkan masuk ke sini?" "Karena kau sudah terlanjur melihat," jawab lelaki itu. Suaranya seperti bergetar pelan. "Tapi aku mencoba melindungimu. Aku sudah bilang, jangan keluar rumah sampai pagi, apapun yang terjadi." Arya ingin membantah, tapi sebuah suara dari luar menghentikannya. Itu suara gamelan yang mengalun lembut, seperti berasal dari jauh namun terasa memenuhi ruangan. Ia merasakan desiran dingin di punggungnya. "Jangan hiraukan suara itu," kata lelaki tua tersebut. "Jangan coba-coba melihat apa yang sedang terjadi di luar." Arya menggigit bibirnya. Ia sudah melanggar satu peringatan, dan kini peringatan kedua terdengar jauh lebih mendesak.
Namun, rasa penasaran yang sama kembali menguasainya. "Kenapa saya tidak boleh melihat?" tanyanya. Lelaki tua itu berdiri, mendekati Arya. "Karena jika kau melihat, mereka juga akan melihatmu. Dan jika mereka melihatmu, kau tidak akan bisa pulang." Mendengar itu, Arya terdiam. Hatinya berdebar kencang. Tetapi, di dalam kepalanya, ia berpikir, siapa mereka? Dan kenapa lelaki ini begitu takut? Namun, ia tidak punya cukup keberanian untuk bertanya lebih lanjut. Beberapa menit berlalu. Suara gamelan di luar semakin keras, dan ia merasa tanah di bawahnya seperti bergetar pelan. Lelaki tua itu menyalakan dupa di sudut ruangan. Asapnya tipis tetapi memiliki aroma kuat. Lelaki itu duduk di lantai, melantunkan doa dalam bahasa Jawa halus yang sulit dimengerti Arya. Ketegangan di dalam ruangan semakin meningkat, hingga akhirnya Arya tidak tahan lagi. Ia berdiri, berniat mendekati jendela. "Jangan!" Suara lelaki tua itu membentak untuk pertama kalinya, membuat Arya membeku. "Apa kau begitu ingin kehilangan hidupmu?" Arya mundur, terkejut dengan nada suara tersebut. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah lelaki tua itu penuh rasa takut. "Duduklah. Berdoa jika kau bisa," ujarnya lirih, tetapi tegas. Dengan enggan, Arya duduk kembali. Ia menggenggam kedua tangannya erat-erat, mencoba memanjatkan doa meski pikirannya penuh rasa cemas. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi apapun itu, ia merasa sesuatu sedang mengintainya, menunggu dirinya lengah. Di sela-sela suara gamelan, terdengar suara tawa kecil yang menggema dari luar. Lembut, hampir seperti bisikan, tetapi membuat bulu kuduk Arya berdiri. Ia menutup matanya rapat-rapat, berdoa lebih keras, sementara lelaki tua itu terus melantunkan mantra-mantranya. Suara gamelan di luar semakin mendominasi, kini diiringi oleh alunan nyanyian yang terdengar seperti mantra. Arya duduk di lantai, matanya masih terpejam, namun rasa ingin tahu dan ketegangan dalam dirinya semakin tak terbendung. Lelaki tua itu masih duduk di sudut ruangan, melantunkan doa dalam bahasa Jawa halus yang melodius namun terdengar seperti sebuah peringatan. Tiba-tiba, suara langkah-langkah berat terdengar di luar rumah, seperti ada yang sedang berpatroli. Arya membuka matanya dan memandang lelaki tua itu, yang kini terlihat lebih waspada. "Pak, siapa yang ada di luar?" bisik Arya. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Orang-orang yang kau lihat tadi," jawab lelaki itu dengan nada berat. "Mereka bukan manusia seperti kita." Arya merasa darahnya berdesir. "Bukan manusia?" tanyanya pelan. Namun lelaki tua itu menggelengkan kepala, menyuruhnya diam. Di luar, suara gamelan semakin keras, diikuti oleh nyanyian yang kini terdengar seperti sebuah paduan suara. Tak lama kemudian, aroma bunga melati yang tajam mulai tercium di udara, menambah suasana mencekam. Ketika Arya hendak bertanya lagi, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri. "Kau sudah melanggar satu aturan. Jangan sampai melanggar lagi. Jangan keluar, apapun yang terjadi." Lelaki itu pergi ke ruangan lain, meninggalkan Arya sendirian. Kini, ia benar-benar merasa tidak aman. Suara dari luar semakin menarik perhatiannya. Ia menatap ke arah pintu, pikirannya berkecamuk. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di luar? Dorongan ingin tahu itu akhirnya menguasainya. Dengan langkah hati-hati, Arya mendekati jendela yang tadi ia intip. Ia mengangkat tirai sedikit, cukup untuk melihat apa yang terjadi di alun-alun desa. Pemandangan itu membuat tubuhnya kaku. Di tengah alun-alun, sebuah ritual besar sedang berlangsung. Para warga duduk melingkar di tanah, mengelilingi obor-obor yang menyala terang. Di tengah lingkaran itu berdiri seorang wanita dengan pakaian serba putih, memegang sebuah keris yang berkilauan di bawah cahaya obor. Ia memimpin ritual itu, tangannya terangkat, suaranya melantunkan mantra yang penuh kekuatan. Namun yang membuat Arya terpaku bukanlah wanita itu, melainkan bayangan besar di belakangnya. Sosok hitam menjulang tinggi, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Bayangan itu tidak berbentuk manusia. Tubuhnya besar, melayang-layang seperti asap, dengan tangan panjang yang menjuntai ke tanah.
Ia tampak seperti menari mengikuti alunan gamelan, namun setiap gerakannya terasa penuh ancaman. "Ya Tuhan," gumam Arya sambil mundur dari jendela. Napasnya tersengal-sengal. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai dan merapatkan tangan untuk berdoa. "Tolong lindungi saya. Saya tidak tahu apa ini, tapi saya ingin selamat." Doanya terputus oleh suara ketukan di pintu. "Arya, keluarlah." Suara seorang wanita memanggil lembut dari luar. Itu bukan suara lelaki tua tadi, dan Arya yakin ia tidak mengenal suara itu. Ketukan semakin keras, diiringi oleh tawa pelan yang terdengar menyeramkan. Arya memejamkan matanya rapat-rapat, berdoa lebih keras. Suara itu akhirnya berhenti, tetapi gamelan di luar terus mengalun, membuat malam terasa semakin panjang. Ketika lelaki tua itu kembali, ia tampak lebih tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan kekhawatiran. "Kau mengintip, ya?" tanyanya tanpa perlu jawaban. Arya tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Kau harus bertahan sampai fajar. Kalau tidak, kau tidak akan pernah keluar dari sini." Arya menatap lelaki tua itu. Rasa takut yang mendalam membuatnya hampir tak bisa bernapas. Apa yang akan terjadi pada saya? Namun, lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya mematikan lampu minyak di ruangan itu, membiarkan mereka berdua duduk dalam gelap. Sementara di luar, ritual terus berlangsung dengan intensitas yang semakin tinggi. Di dalam kegelapan itu, Arya hanya bisa berdoa, berharap pagi segera datang sebelum semuanya terlambat. Malam terasa semakin panjang bagi Arya. Suara gamelan di luar berlanjut tanpa henti, seperti alunan yang tidak pernah lelah. Di dalam rumah, keheningan semakin mencekam. Lelaki tua itu duduk bersila di sudut ruangan, memejamkan mata seolah sedang bermeditasi. Namun, Arya merasa tidak bisa hanya duduk diam. Sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Rasa penasaran dan ketakutan bertarung di dalam pikirannya, tetapi rasa ingin tahu menang. Dengan langkah perlahan, ia merayap ke sudut ruangan, tempat ia tadi melihat sebuah pintu kecil yang sedikit tertutup. Apa yang disembunyikan di rumah ini? Pikirnya. Ia mendorong pintu itu perlahan, memastikan tidak menimbulkan suara. Ruangan kecil di balik pintu itu gelap dan dipenuhi aroma yang kuat, seperti campuran dupa dan kayu terbakar. Arya menyalakan senter kecil dari gantungan kunci yang selalu ia bawa. Cahaya lemah itu mengungkapkan ruangan penuh dengan benda-benda kuno. Di sudut, ia melihat sebuah meja kayu rendah dengan beberapa benda yang tampak seperti pusaka. Ada keris berukir, cermin kecil dengan bingkai yang sudah berkarat, dan sebuah kitab tebal yang tertutup kain merah. Tangan Arya gemetar saat ia meraih kitab itu. Ia membuka kain merahnya dengan hati-hati dan menemukan tulisan tangan yang rapi dalam aksara Jawa kuno. Ia tidak bisa membacanya, tetapi pada halaman pertama, ada gambar yang membuatnya tertegun. Itu adalah sketsa sebuah desa yang sama persis dengan tempat ia berada sekarang. Gambar itu dipenuhi simbol-simbol yang aneh, dengan lingkaran besar di tengah alun-alun yang dikelilingi oleh tulisan mantra. Di bawah gambar itu, ada tulisan yang sudah diterjemahkan dengan tinta merah. Rawa Kembang. Desa ini hanya muncul di malam-malam tertentu, memisahkan waktu dan ruang. Mereka yang terjebak hanya bisa keluar jika dihitung layak oleh penjaga. Arya menelan ludah. Pikirannya berputar cepat. Desa ini benar-benar bukan desa biasa. Ingatannya kembali pada bayangan besar yang ia lihat di alun-alun. Sosok hitam dengan mata merah menyala. Ia terus membalik halaman, mencoba mencari petunjuk lain. Ada ilustrasi lain yang menggambarkan ritual. Para warga memberikan sesajen dan melakukan tarian sambil mengelilingi seorang tamu asing yang tampaknya terjebak di desa. Di bawah gambar itu, ada catatan singkat. Tamu harus menunggu hingga fajar, atau jiwanya menjadi bagian dari desa. Arya langsung menutup kitab itu. Tubuhnya gemetar. Jadi, aku adalah tamu itu, pikirnya dengan panik. Ia ingin segera lari dari rumah itu. Tetapi sebuah suara lirih membekukan langkahnya. "Kenapa kau membuka kitab itu?" Arya menoleh. Lelaki tua itu berdiri di pintu. Wajahnya penuh dengan rasa kecewa dan waspada.
Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mendengarkan. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini, Pak, jawab Arya dengan suara gemetar. Apa artinya semua ini? Desa ini, apa yang sebenarnya terjadi? Lelaki tua itu menghela napas panjang. Ia melangkah mendekati Arya, mengambil kitab itu, dan meletakkannya kembali di atas meja. Kau menemukan apa yang tidak seharusnya kau temukan, katanya pelan. Tapi sekarang aku tidak bisa melindungimu lagi. Kata-kata itu membuat tubuh Arya lemas. Apa maksud Bapak? Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Kau telah menarik perhatian penjaga, dan mereka tidak akan berhenti sampai kau menjadi bagian dari desa ini. Dari luar, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi, seperti desa itu menahan napas bersama. Lalu, terdengar suara langkah kaki mendekat ke rumah, perlahan tapi pasti. Aku akan berdoa untukmu, Nak, ujar lelaki tua itu dengan nada pasrah. Tapi sisanya tergantung pada keberanianmu sendiri. Ketukan di pintu terdengar. Arya menatap lelaki tua itu, yang hanya mengangguk pelan sebelum masuk kembali ke ruangan sebelumnya. Arya kini sendirian, menghadapi ketukan yang terdengar semakin keras dan ritmis, seolah-olah mereka tahu ia tidak punya tempat untuk lari. Ketukan di pintu semakin keras, menggetarkan kusen kayu tua rumah itu. Arya menahan napas, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menguasainya. Tolonglah, jangan biarkan mereka masuk, bisiknya dalam hati, sambil melirik pintu yang tampak seperti akan runtuh kapan saja. Suara di luar tidak lagi hanya ketukan. Sekarang terdengar langkah-langkah berat yang mengitari rumah, disertai suara-suara samar seperti bisikan yang tidak bisa dimengerti. Sesekali, terdengar tawa kecil yang menyeramkan, seolah ada banyak orang di luar, tetapi tak satu pun yang benar-benar berbicara. Arya memutuskan untuk menjauh dari pintu. Ia mendekati lelaki tua yang masih duduk di ruangan dalam. Mulutnya terus melantunkan doa dengan mata terpejam. Pak, tolong jelaskan, siapa mereka? Desak Arya dengan suara bergetar. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan. Wajahnya penuh dengan kelelahan. Mereka adalah warga desa ini, tapi bukan seperti yang kau kira. Maksud Bapak? Mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di desa ini. Dan mereka tahu kau berbeda. Kau tidak berasal dari sini. Kata-kata itu membuat Arya terdiam. Sebelum ia sempat mencerna penjelasan tersebut, terdengar suara lain dari luar. Suara gamelan yang kembali hidup, kini diiringi oleh langkah-langkah kaki yang serempak. Sudah dimulai, ujar lelaki tua itu dengan suara parau. Ia berdiri, mengambil dupa dari sudut ruangan, dan menyuruh Arya duduk di tengah ruangan. Tetap di sini, jangan keluar. Jika kau melangkah keluar rumah ini, mereka akan tahu bahwa kau adalah tamu mereka. Tapi, Arya mencoba protes, tetapi lelaki tua itu sudah berjalan ke pintu utama. Ia membuka pintu sedikit, cukup untuk mengintip keluar. Dari celah pintu, lelaki tua itu melontarkan sesuatu ke tanah, dupa yang terbakar, dan segera menutup pintu lagi. Namun, apa yang ia lihat dari celah pintu itu membuat wajahnya pucat pasi. Arya bisa melihat tangannya bergetar saat ia memegang pintu dengan erat. Pak, apa yang Bapak lihat? Tanya Arya, meski ia sendiri tidak yakin ingin tahu jawabannya. Lelaki tua itu menoleh perlahan. Mereka sudah tahu kau ada di sini. Seolah menjawab ucapan itu, suara ketukan di pintu berubah menjadi gedoran keras. Kali ini, suara gamelan di luar tidak lagi terdengar halus. Suaranya seperti membakar udara, semakin kencang, semakin memekakan telinga. Arya merasa tanah di bawahnya bergetar. Tiba-tiba, dari balik jendela, bayangan-bayangan aneh mulai tampak. Mereka bergerak perlahan, melayang-layang, tetapi memiliki bentuk tubuh yang menyerupai manusia. Bayangan itu berhenti tepat di depan jendela, mengintip ke dalam. Arya mundur ketakutan, tubuhnya gemetar. Namun, salah satu bayangan itu mengangkat tangannya, mengetuk kaca dengan kuku panjang yang tajam. Suara ketukan itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Arya merasa seperti jantungnya berhenti. Arya, terdengar suara memanggil dari luar.
Itu adalah suara wanita, lembut tetapi menyeramkan. "Keluarlah, kami sudah menunggumu." Lelaki tua itu segera menghampiri jendela, menyiramkan air dari sebuah botol kecil ke arah bayangan itu. Bayangan tersebut menghilang, tetapi suara gamelan dan langkah-langkah di luar semakin mendekat. "Kau harus bertahan," kata lelaki tua itu dengan nada mendesak. "Jika mereka masuk, kau habis." Arya menatapnya dengan panik. "Tapi apa yang mereka inginkan dari saya?" Lelaki tua itu memandangnya tajam. "Mereka ingin kau menjadi bagian dari desa ini." Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, suara dari luar tiba-tiba berhenti. Gedoran pintu lenyap, langkah-langkah kaki hilang, bahkan gamelan terhenti dalam sekejap. Suasana menjadi begitu sunyi, sehingga hanya suara napas Arya yang terdengar. Di tengah keheningan itu, terdengar suara berat dari luar, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Lelaki tua itu mundur dengan wajah penuh ketakutan. "Dia datang," katanya lirih. "Siapa?" bisik Arya. Lelaki tua itu hanya bisa menggeleng. Matanya terpaku ke arah pintu. Di luar, suara itu semakin mendekat. Bunyi langkah berat yang membuat tanah bergetar. Arya ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat. Hatinya berdebar kencang, dan ia hanya bisa berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, lindungi saya dari apapun yang ada di luar sana." Ketika suara itu tepat di depan pintu, semua lampu di dalam rumah padam seketika, meninggalkan Arya dalam kegelapan mutlak. Membuat Arya merasa terjebak dalam kehampaan. Napasnya tercekat, hanya suara degup jantungnya yang terdengar di telinganya. Di luar, langkah berat berhenti tepat di depan pintu. Seluruh dunia tampak diam, seolah-olah desa itu menahan napas. Kemudian, sebuah suara berat, dalam, dan menakutkan terdengar dari luar. Suara itu tidak menyerupai suara manusia biasa. Ada gema di dalamnya, seperti berasal dari kedalaman gua yang tak berujung. Pintu depan rumah bergetar seiring suara itu menggema, membuat Arya merasakan tekanan di dadanya. Ia terjatuh ke lantai, berpegangan pada dinding, dan dengan suara bergetar, ia mulai berdoa. "Ya Tuhan, lindungilah saya. Tolong jauhkan saya dari bahaya ini." Lelaki tua itu mendekatinya dalam kegelapan, menyentuh bahunya perlahan. "Dia adalah penjaga," bisiknya. "Jika kau melihatnya, kau akan menjadi milik desa ini. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu." Namun, suara di luar kembali memanggil, kali ini lebih keras. Arya memejamkan matanya lebih rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Tetapi tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seperti ada kekuatan besar yang menghancurkan penghalangnya. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang sangat tajam. Dalam cahaya samar dari luar, Arya melihat sosok besar berdiri di ambang pintu. Tubuhnya hitam pekat, lebih besar dari manusia manapun, hampir memenuhi pintu. Tubuh itu seperti asap yang terus bergerak, tetapi matanya, dua bola merah menyala, menatap langsung ke arah Arya. Lelaki tua itu segera berdiri di antara Arya dan sosok itu. Ia memegang sebuah botol kecil yang berisi air jernih, lalu memercikannya ke lantai sambil melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno. "Aku mohon, lindungi anak ini. Jangan biarkan dia menjadi milik mereka." Namun, penjaga itu tidak bergerak. Matanya yang merah menyala masih tertuju pada Arya, seolah menembus tubuhnya. Arya tidak tahan lagi. Ia merasa seolah-olah tubuhnya menjadi lebih berat, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam keadaan panik, ia berteriak, "Apa yang kau inginkan dari saya?" Sosok itu tidak menjawab, tetapi perlahan mengangkat tangan yang panjang dan berasap, menunjuk langsung ke arah Arya. Dalam pikirannya, Arya mendengar sebuah suara, "Kau adalah bagian dari kami." Tiba-tiba, pemandangan lain muncul dalam benak Arya. Sebuah desa yang sama dengan desa ini, tetapi lebih gelap, lebih menyeramkan. Para warga yang ia lihat sebelumnya tampak berjalan tanpa ekspresi, seperti mayat hidup. Di tengah-tengah alun-alun, ia melihat dirinya sendiri berdiri di sana, mengenakan pakaian tradisional, dikelilingi oleh bayangan gelap.
Aku tidak mau, teriak Arya sambil mencoba melawan bayangan itu dalam pikirannya. Di luar penglihatannya, lelaki tua itu terus berdoa, suaranya semakin keras. Ia mengambil sebuah kain putih dari sudut ruangan dan melemparkannya ke arah penjaga. Kain itu melayang di udara dan menyentuh sosok hitam itu, yang tiba-tiba mengeluarkan suara melengking, seperti ribuan suara yang berteriak bersamaan. Sosok itu mundur, tetapi matanya tetap memancarkan kebencian. "Kau tidak bisa lari," katanya, sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan. Suasana desa kembali sunyi, tetapi Arya tahu ini belum selesai. "Dia akan kembali," ujar lelaki tua itu dengan suara parau. "Penjaga tidak pernah menyerah. Kau harus keluar dari desa ini sebelum fajar, atau jiwamu akan terjebak selamanya." Arya menggenggam bahunya yang dingin. "Bagaimana caranya? Saya tidak tahu jalan keluarnya." Lelaki tua itu memandangnya serius. "Ada jalan, tetapi hanya satu. Kau harus melewati alun-alun desa, di mana semuanya berkumpul untuk ritual terakhir. Jika kau bisa melewati mereka tanpa dilihat oleh penjaga, kau akan selamat." Kata-kata itu membuat Arya merasa jantungnya akan meledak. Bagaimana mungkin ia bisa melewati alun-alun yang penuh dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan? Namun, ia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kembali. Arya berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Lelaki tua itu menatapnya dengan penuh keprihatinan, tetapi juga tekad. "Ingat, jangan menatap mata mereka, jangan berbalik. Apapun yang terjadi, fokus pada pohon besar di luar alun-alun. Itu adalah pintu keluar." "Bagaimana jika mereka mengejar saya?" tanya Arya, suaranya gemetar. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Jika kau tetap melangkah tanpa ragu, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Tapi jika kau menunjukkan ketakutan atau berhenti, mereka akan tahu bahwa kau adalah tamu yang tidak diinginkan." Arya mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi keraguan. Di luar, suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan cepat, seperti memberi tanda bahwa waktu semakin sedikit. Lelaki tua itu membuka pintu perlahan, dan dengan suara rendah berkata, "Pergilah, semoga Tuhan melindungimu." Dengan langkah berat, Arya keluar dari rumah. Di depannya, jalan berbatu menuju alun-alun sudah dipenuhi dengan cahaya obor dan bayangan warga desa. Mereka berdiri di sepanjang jalan, memegang lentera, wajah mereka datar tanpa ekspresi. Arya menundukkan kepalanya, mengikuti nasihat lelaki tua itu. Ia melangkah perlahan, berusaha tidak membuat suara. Namun, langkah-langkahnya tidak bisa sepenuhnya senyap. Suara kerikil yang bergeser di bawah kakinya menarik perhatian salah satu warga. Arya melirik dari sudut matanya dan melihat seorang wanita tua dengan rambut putih panjang menoleh ke arahnya. Matanya kosong, tetapi sudut bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Selamat malam." Suara wanita itu terdengar menyeramkan, seperti dipenuhi gema. Arya menelan ludah dan terus berjalan, menolak menanggapi. Semakin dekat ke alun-alun, semakin banyak warga yang berdiri di pinggir jalan. Semuanya memandang ke arah Arya, meskipun mereka tidak bergerak. Arya merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia terus melangkah, mengingat pesan lelaki tua itu. Jangan berhenti, jangan berbalik. Ketika ia akhirnya sampai di alun-alun, pemandangan yang ia lihat membuatnya ingin lari. Di tengah alun-alun, ritual sedang berlangsung. Para warga duduk melingkar, mengelilingi seorang wanita berpakaian serba putih yang memimpin ritual. Wanita itu melantunkan mantra dengan suara keras, sementara di belakangnya, penjaga yang besar dan berasap berdiri, matanya yang merah menyala mengawasi semua yang ada di sekitarnya. Jalan keluar berada di sisi lain alun-alun, tepat di bawah pohon besar yang bercahaya redup. Untuk mencapainya, Arya harus melewati lingkaran warga yang duduk bersila. Dengan napas tertahan, Arya mulai melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menahannya. Di dalam lingkaran, beberapa warga mulai menoleh ke arahnya. Wajah mereka perlahan berubah menjadi tidak manusiawi. Mata hitam kosong, senyum yang terbelah hingga ke telinga, dan tangan yang melayang di udara tanpa menyentuh tanah.
Arya terus berjalan, tetapi detak jantungnya semakin kencang. Dia ada di sini. Suara wanita di tengah ritual terdengar lantang, dan semua kepala di alun-alun serentak menoleh ke arah Arya. Lari, pikir Arya, tapi ia menahan dorongan itu. Ia tahu, jika ia panik, mereka akan menangkapnya. Ia memfokuskan pandangannya pada pohon besar di depan. Langkahnya semakin cepat. Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan meledak di udara. Para warga berdiri serentak. Tubuh mereka melayang di udara, mengarah ke Arya. Gamelan berbunyi semakin keras, membuat udara terasa seperti bergetar. Arya tidak bisa menahan lagi. Ia berlari secepat mungkin. Warga-warga itu mengejarnya. Wajah mereka semakin menyeramkan dengan setiap langkah yang ia ambil. Beberapa dari mereka melayang dengan kecepatan luar biasa, sementara tangan-tangan mereka yang panjang mencoba meraih tubuh Arya. Ya Tuhan, tolonglah saya! Arya berteriak sambil terus berlari. Tubuhnya kini diliputi ketakutan. Pohon besar itu semakin dekat, tetapi langkahnya terasa semakin berat. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menariknya kembali. Tiba-tiba, penjaga yang besar berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Sosok itu melayang, dengan mata merah yang kini tampak lebih terang dari sebelumnya. Berhenti, suara penjaga menggema, membuat tanah di bawahnya retak. Arya jatuh ke tanah, lututnya terasa lemas. Ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu yang aneh. Cahaya dari pohon besar itu semakin terang, menyilaukan. Penjaga tampak terganggu oleh cahaya itu. Tubuhnya mulai memudar. Arya memanfaatkan momen itu untuk melompat berdiri dan berlari ke arah pohon. Tangan-tangan warga hampir menangkapnya, tetapi ia berhasil menyentuh batang pohon tersebut. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Ketika tangan Arya menyentuh batang pohon besar itu, sebuah kilatan cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Ia menutup matanya. Tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan besar yang membuat kepalanya berputar. Gamelan, tawa warga, dan suara penjaga mendadak lenyap, menyisakan keheningan total yang terasa memekakan telinga. Saat ia membuka mata, Arya terjatuh ke tanah yang dingin dan berumput. Ia mendongak, napasnya terengah-engah, dan menyadari dirinya kini berada di hutan lebat yang dipenuhi kabut. Tidak ada tanda-tanda desa atau warga yang mengejarnya. Aku keluar, bisiknya, hampir tidak percaya. Ia berdiri perlahan, merasakan tubuhnya masih gemetar. Arya memeriksa sekeliling, berharap menemukan jalan atau tanda kehidupan. Namun, yang ia lihat hanyalah pepohonan yang menjulang tinggi dan bayangan kabut yang melayang-layang. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lembut dari kejauhan. Itu bukan gamelan, melainkan kicauan burung dan gemerisik dedaunan. Perlahan-lahan, Arya merasa lega. Saat ia berjalan lebih jauh, ia menyadari sesuatu yang aneh. Jalanan yang ia lalui penuh dengan jejak kaki, tetapi jejak itu tidak terlihat seperti milik manusia. Jejak itu besar, berbentuk tidak beraturan, seperti cakar yang menyeret tanah di sekitarnya. Rasa lega Arya perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Ia memalingkan pandangan, mencoba mengabaikan jejak itu, dan melanjutkan langkahnya. Setelah beberapa menit berjalan, Arya menemukan mobilnya. Ia hampir tidak percaya, tetapi di sana, mobilnya terparkir di tengah hutan, seperti tidak pernah berpindah. Ia mendekatinya dengan langkah cepat, membuka pintu, dan segera masuk. Saat ia menyalakan mesin, ponselnya yang semula mati kini kembali menyala. Layar ponselnya menunjukkan pukul 4.55 pagi. Sudah hampir pagi, gumamnya. Ia merasa dorongan kuat untuk segera pergi dari tempat itu sebelum sesuatu yang lain muncul. Ketika ia mulai mengendarai mobilnya, kabut perlahan menghilang. Jalanan berbatu berubah menjadi aspal yang ia kenali, dan suasana kembali seperti pagi biasa. Saat ia melirik kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di kejauhan, tepat di tengah kabut yang perlahan memudar, ia melihat desa itu. Desa yang tadi penuh dengan warga dan ritual. Tapi kali ini, desa itu tampak kosong, sunyi,
dan tidak berpenghuni. Kemudian, dalam sekejap, desa itu menghilang, seolah-olah ditelan oleh kabut. Arya terus memacu mobilnya, mencoba menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Ketika akhirnya ia sampai di jalan raya, ia menepi, menundukkan kepala, dan mulai menangis. Ia merasa lega sekaligus takut. Keanehan belum selesai. Ia membuka tasnya untuk mengambil air minum, tetapi menemukan kamera yang ia gunakan selama perjalanan. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa galeri foto di kamera tersebut. Ada puluhan foto yang ia ambil selama ia berada di desa itu. Gambar warga, ritual di alun-alun, hingga sosok penjaga yang besar dan berasap. Tapi yang membuatnya merinding adalah foto terakhir. Foto itu adalah dirinya sendiri, berdiri di tengah alun-alun dengan mata kosong, dikelilingi oleh warga desa yang tampak seperti bayangan. Bagaimana mungkin? Siapa yang mengambil foto ini? Bisik Arya, suaranya hampir tidak keluar. Ia segera mematikan kamera dan menaruhnya kembali ke dalam tas. Arya tidak ingin tahu lebih banyak. Yang ia inginkan sekarang hanyalah pergi sejauh mungkin dari tempat itu dan tidak pernah kembali. Dalam hati kecilnya, ia tahu pengalaman itu akan menghantuinya selamanya. Seminggu telah berlalu sejak Arya berhasil keluar dari desa misterius itu. Meski kini ia berada di rumahnya, di tengah kota yang sibuk, ia tidak bisa melupakan kejadian malam 1 Suro tersebut. Pikirannya terus-menerus dihantui oleh gambaran-gambaran yang ia saksikan, warga desa, sosok penjaga, dan foto terakhir di kameranya. Arya mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, tetapi sesuatu terasa salah. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara gamelan lembut akan terdengar di kejauhan, diikuti dengan tawa pelan yang menyeramkan. Pada malam ke-8, ia memutuskan untuk membagikan pengalamannya kepada seorang temannya, Indra, yang memiliki minat terhadap hal-hal mistis. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, dan Arya menceritakan semua yang ia alami. Desa yang muncul di malam 1 Suro. Indra bertanya dengan ekspresi serius. Kau tahu, cerita seperti itu sudah lama ada di beberapa daerah. Tapi tidak pernah ada yang bisa membuktikan keberadaan desa seperti itu. Arya mengeluarkan kameranya dan menyerahkannya kepada Indra. Aku punya bukti, katanya dengan nada tegas. Indra memeriksa kamera tersebut. Saat ia membuka galeri foto, matanya membelalak. Foto-foto yang Arya lihat sebelumnya, warga desa, ritual, hingga sosok penjaga, masih ada di sana. Yang membuat Indra terkejut adalah foto terakhir. Ini kau, Arya, ujar Indra sambil menunjukkan foto itu. Arya menatap foto tersebut dengan perasaan aneh. Meski ia telah melihatnya sebelumnya, foto itu kini terasa berbeda. Tatapan dirinya di foto itu tampak semakin kosong, seperti tidak memiliki jiwa. Ini tidak masuk akal, kata Indra sambil menggelengkan kepala. Kau yakin tidak ada orang lain yang bersama denganmu di sana? Aku sendirian. Satu-satunya orang yang kutemui adalah lelaki tua yang membantuku, jawab Arya. Namun, ketika Indra mencoba memutar ulang foto lainnya, kamera itu tiba-tiba mati. Layar menjadi hitam, dan semua upaya untuk menyalakannya kembali sia-sia. Indra menyerahkannya kembali kepada Arya, yang kini merasa semakin bingung dan takut. Ketika malam tiba, suara gamelan yang biasa terdengar di dalam mimpinya kini terdengar nyata. Arya bangun dengan keringat dingin, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Ia melirik ke arah meja tempat kameranya diletakkan, dan ia membeku. Kamera itu menyala sendiri, meski ia yakin sudah kehabisan daya. Layar kecilnya memancarkan cahaya redup, dan suara klik terdengar, seolah-olah kamera itu sedang mengambil foto. Arya mendekati kamera dengan langkah ragu, lalu memeriksa layarnya. Satu foto baru telah muncul. Itu adalah foto dirinya, sedang tertidur di tempat tidurnya sendiri, diambil dari sudut ruangan yang gelap. Tidak mungkin, bisiknya sambil memandang sekeliling ruangan. Namun, tidak ada siapapun di sana. Malam itu, ia mencoba berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan. Tetapi suara gamelan semakin keras, hingga membuatnya merasa seperti desa itu kembali memanggilnya.
Paginya, Arya memutuskan untuk pergi menemui seorang kiai di desa sebelah. Kiai itu mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan. "Anak muda, kau telah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya. Desa itu adalah pintu bagi jiwa-jiwa yang terperangkap, dan penjaga desa itu mungkin telah menandaimu." "Maksud Kiai, saya masih bisa terhubung dengan desa itu?" tanya Arya panik. "Ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi jangan khawatir, berdoalah terus. Tuhan selalu lebih besar dari apapun yang mengganggumu." Arya berusaha mengikuti nasihat Kiai itu. Ia membuang kameranya dan mencoba melupakan semua yang telah terjadi. Namun, setiap malam satu suro, suara gamelan kembali terdengar, seperti panggilan yang tidak pernah berhenti. Arya tahu, meski ia telah pergi dari desa itu, bagian dari dirinya mungkin telah tertinggal di sana, menjadi bagian dari kisah yang tidak akan pernah sepenuhnya selesai. Cerita ini adalah pengingat akan misteri yang tersembunyi di antara dunia manusia dan alam gaib. Malam satu suro, dengan segala mitos dan kekuatan yang menyertainya, menjadi penghubung antara yang nyata dan yang tak terlihat. Bagi Arya, perjalanan ini bukan hanya sebuah pengalaman menyeramkan, tetapi juga pelajaran mendalam tentang batas-batas yang sebaiknya tidak dilanggar, serta pentingnya iman dan keberanian menghadapi hal-hal yang tidak dimengerti. Ketegangan dan kengerian yang dialami Arya adalah cerminan dari rasa penasaran manusia yang seringkali membawa mereka pada risiko yang tidak terduga. Ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tuhan selalu menjadi tempat berlindung, bahkan di tengah gelapnya misteri yang paling kelam. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk selalu menghormati tradisi, mitos, dan kekuatan yang tidak kasat mata, karena terkadang yang tidak terlihat justru lebih nyata daripada yang kita bayangkan.